Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Karnila. Kalian bisa manggil aku Nila. Aku adalah orang asli Sulawesi, tepatnya di Desa Kaluku, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Yang sejak tahun 2002 aku lahir, lalu besar dan berkembang di daerah ini. Aku adalah orang yang jujur, ramah, suka bergaul, senang belajar, optimisme, dan bertanggung jawab tentunya. Aku adalah mahasiswi jurusan Teknik Sipil Universitas Sulawesi Barat. Di luar kegiatan akademiknya, saat ini aku sedang menekuni hobiku, yaitu membuat kerajinan tangan dan menggambar, baik itu menggambar bangunan sipil dan lainnya. Dalam video ini, saya juga akan menjelaskan materi kewirausahaan yang telah diberikan oleh Ibu Amalia Nurdin selaku dosen kewirausahaan kami. Materi pertama yaitu konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Pertama, wirausaha atau biasa disebut dengan entrepreneur. Jadi definisi dari wirausaha itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama wira, yang artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Dan sedangkan usaha yaitu perbuatan amal, bekerja dan berbuat sesuatu. Jadi wirausaha itu bisa dikatakan sebagai pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Konsep dasar dari wirausaha yaitu pertama mempersiapkan sumber daya manusia dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas. Yang kedua yaitu mampu mempersiapkan dan membuka lapangan kerja. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam memeratakan pembangunan. Adapun syarat menjadi seorang wirausaha adalah pertama, menjadi seorang perwira di bidang usaha atau bisnis. Kedua, kesediaannya bekerja keras dan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu kewirausahaan atau biasa kita sebut dengan entrepreneurship. Definisi dari kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi atau mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Kewirausahaan juga merupakan proses kegiatan yang menghasilkan nilai tambah bagi diri dan orang lain. Kegiatan-kegiatan yang bersifat kewirausahaan diantaranya pertama, menghasilkan produk baru dengan cara baru dan menemukan peluang. Yang kedua yaitu mendorong perilaku eksperimen. Tujuan dari kewirausahaan pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Kedua, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun karakteristik dari kewirausahaan yaitu sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, keterampilan, bekerja keras, disiplin, mandiri, realitas, selalu ingin maju atau prestatif, komitmen tinggi atau memiliki komitmen yang tinggi, tajam naluri bisnisnya, cepat melihat peluang usaha, kreatif, ulet, dan siap pada tantangan yang ingin dicapainya. Sedangkan prinsip-prinsip dari kewirausahaan itu diantaranya adalah optimis, ambisius, dapat membaca peluang pasar, sabar, jangan putus asa, dan jangan takut gagal. Materi yang kedua yaitu konsep dasar kewirausahaan 2.
Materi ini akan membahas lebih lanjut mengenai kewirausahaan dan wirausahawan. Jadi, kewirausahaan ini didefinisikan terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi, yaitu berasal dari kata entreprendre dalam bahasa Prancis dan to undertake dalam bahasa Inggris yang artinya melakukan. Sedangkan secara terminologi, kewirausahaan sebagai pengetahuan terapan dari konsep dan teknik manajerial yang disertai risiko dalam mentransformasi sumber daya menjadi output yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Jadi kewirausahaan ini merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Visi tersebut dapat berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Sedangkan wirausahawan adalah seorang katalisator, yaitu orang-orang yang melakukan tindakan sehingga suatu gagasan bisa terwujud menjadi suatu kenyataan. Di sini juga akan dibahas mengenai nilai kewirausahaan dalam organisasi bisnis dan nilai kewirausahaan dalam konteks organisasi pemerintah. Jadi yang pertama yaitu nilai kewirausahaan dalam organisasi bisnis. Nilai yang dimaksud ini antara lain mampu untuk mandiri dan berhasil, dan bahkan memberikan peluang bagi orang lain. Karakter mendukung munculnya seorang wirausaha yang berpeluang sukses diantaranya memiliki daya gerak, kemampuan berpikir, kemampuan membina relasi, mampu menyampaikan gagasannya, serta memiliki keahlian khusus. Dan yang kedua yaitu nilai kewirausahaan dalam konteks organisasi pemerintah. Nilai kewirausahaan dalam konteks organisasi pemerintah ini dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya yang pertama yaitu Absorne dan Gabler pada tahun 1992. Mereka mempopulerkan 10 prinsip menata ulang birokrasi pemerintah, yaitu pemerintah katalis, pemerintah milik masyarakat, pemerintah yang kompetitif, pemerintah yang digerakkan oleh misi, pemerintah yang berorientasi hasil, pemerintah yang berorientasi pada pelanggan, pemerintah entrepreneur, pemerintahan antisipatif, pemerintahan desentralisasi, dan pemerintahan berorientasi pasar. Tokoh yang kedua yaitu Good Governance. Beliau juga mengungkapkan 10 prinsip bagi pimpinan pemerintah, yaitu partisipatif, penegakan hukum, keterbukaan, responsif, kesetaraan, visi yang strategis, efektif dan efisien, profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan. Adapun peran kewirausahaan dalam pendidikan diantaranya bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh atau holistik sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Materi yang ketiga yaitu tata kelola dan etika bisnis. Dalam materi ini akan dibahas beberapa poin, di antaranya yaitu landasan hukum, tata kelola, etika bisnis, dan hal-hal yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis. Jadi poin pertama yaitu landasan hukum. Landasan hukum dalam pengembangan kewirausahaan diantaranya yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 19, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan
Poin kedua yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapannya perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diantaranya yaitu akuntabilitas, responsibility, transparansi, dan disclosure, fairness, independensi. Poin yang ketiga yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Etika bisnis juga merupakan cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis diantaranya prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas, moral. Nilai-nilai etika bisnis diantaranya kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, kecerdasan, dan lainnya. Poin yang keempat yaitu hal-hal yang harus diketahui dalam menciptakan etika bisnis, yaitu diantaranya menuangkan ke dalam hukum positif, mampu menyatakan yang benar itu benar, pengembangan tanggung jawab sosial, dan memelihara kesepakatan. Materi yang keempat yaitu Green and Blue Economy. Dalam materi ini akan dibahas beberapa poin, yaitu poin pertama adalah penerapan Green and Blue Economy untuk pengembangan kewirausahaan. Penerapan Green and Blue Economy untuk pengembangan kewirausahaan merupakan upaya memanfaatkan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan. Namun, dalam perkembangannya, pembangunan ekonomi cenderung mengarah kepada eksploitasi terhadap sumber daya alam. Poin yang kedua yaitu pengembangan konsep Green and Blue Economy dalam pembangunan kewirausahaan. Yang pertama, Green Economy. Melalui Green Economy, kita dapat mencegah dan menanggulangi kondisi lingkungan yang telah banyak mengalami degradasi, baik itu faktor alam maupun akibat eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh manusia. Green Economy merupakan perekonomian yang tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Model ekonomi hijau atau Green Economy berperan untuk menggantikan model ekonomi hitam yang boros konsumsi bahan bakar fosil, batu bara, serta gas alam. Karakteristik Green Economy diantaranya ekonomi rendah karbon, resource efficient, yaitu efisiensi sumber daya alam yang ada, dan social inclusive, yakni ekonomi yang berpihak pada masyarakat kebanyakan. Dan yang kedua yaitu Blue Economy. Blue Economy yaitu ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, pekerjaan, dan kesejahteraan ekonomi laut. Adapun kegiatan-kegiatan ekonomi biru antara lain yaitu perikanan, pariwisata, transportasi maritim, energi terbarukan, dan penanganan limbah. Poin yang terakhir yaitu jenis-jenis usaha ramah lingkungan. Jadi jenis-jenis usaha ramah lingkungan antara lain memanfaatkan limbah botol sebagai souvenir, pemanfaatan limbah pelepah kelapa sawit sebagai bahan baku briket arang, pemanfaatan kaca dan kalen sebagai bahan pembuatan lampu hias, pemanfaatan limbah kertas sebagai bahan daur ulang, bisnis tanaman hidroponik, pembuatan pupuk organik, dan banyak lagi. Dan materi yang terakhir yaitu personal branding. Materi ini adalah materi yang sekarang saya lakukan
Jadi, personal branding itu adalah segala sesuatu yang ada pada diri kita atau diri Anda yang membedakan dan menjual seperti pesan Anda, pembawaan diri dan taktik pemasaran. Personal branding juga merupakan sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif. Ada 3 elemen utama dalam personal branding, yaitu pertama, you atau seseorang yang dapat membentuk sebuah personal branding melalui sebuah tulisan dan metode komunikasi yang disusun dengan baik. Yang kedua yaitu promise, yakni sebuah janji, tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat dari personal brand itu sendiri. Yang ketiga yaitu relationship, yaitu sebuah personal branding yang baik akan mampu menciptakan suatu relasi yang baik dengan klien. Ada 8 konsep dalam personal branding, yaitu spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, kemampuan untuk memasarkan diri, etika moral dan sikap, ibu pada personal brand awal yang telah dibentuk, menjaga nama baik. Karakteristik personal branding itu ada 3, yakni memiliki ciri khas, adanya keterikatan atau relevansi di kalangan masyarakat, dan pembangunan personal brand secara konsisten sehingga orang lain bisa dengan mudah dan jelas mengidentifikasi personal brand tersebut. Poin yang selanjutnya itu pentingnya personal branding bagi seorang entrepreneur. Dengan pengelolaan personal branding yang baik, maka seorang entrepreneur akan menjadi acuan pertama atau top of mind dari market. Top of mind adalah saat dimana suatu branding menjadi peringkat utama dalam memori konsumen. Tujuannya supaya bisa mempunyai identitas atau image yang menonjol dari berbeda dari yang lain. Demikian video personal branding dari aku, Karmila. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa dan makhluk sosial yang tak luput dari kesalahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.